Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil fattahil mannan, dzit tawli wal fadli wal ihsan, alladzi manna alaina bil iman wa faddala dinana ala sairil adyan, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khuluquhul Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ala marriz zaman. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa alhiqna bi ibadikas salihin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat, para tokoh agama dan seluruh jamaah Musalla Masjid Al-Barakah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian bulanan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita malam hari ini dan berkumpulnya kita di musalla yang penuh berkah ini, Musalla Al-Barakah, semoga menjadi catatan amal soleh bagi kita, dan juga ini menjadi wasilah kita kelak kita dikumpulkan kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga beliau dan seluruh sahabat beliau, dan tentu harapannya kita semua akan menjadi orang-orang yang beruntung, semoga menjadi orang yang beruntung dan akan bersama beliau kelak di surga. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema yang telah diumumkan oleh penanggung jawab pada pertemuan kali ini, yaitu berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Terkait dengan akidah, tentu kita semua paham yang dimaksud akidah itu adalah keyakinan yang titik tolak awalnya tentu dari hati, berangkatnya dari hati. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, ahlu itu, jadi di sini ada tiga kata, ahlu, as-sunnah, wal jamaah. Ahlu itu artinya keluarga bisa, atau ahlu din berarti pengikut agama tertentu. Nah, kita ahlu sunnah, pengikut as-sunnah, yaitu sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan yang baik, wal jamaah, dan jamaah. Jadi dulu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, itu digantikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, di situ umat Islam masih bersatu di bawah kepemimpinan beliau. Kemudian digantikan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga masih bersatu. Kemudian ada lagi dilanjutkan oleh sahabat Utsman bin Affan. Di situ mulai terjadi agak sedikit masalah, gitu ya. Nah, kemudian zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, nah di situ mulai ada kelompok kecil-kecil. Nah, di sini dimaksud jamaah di sini adalah umat Islam yang masih mengikuti jamaah yang dipimpin oleh para sahabat Nabi tadi. Karena zaman itu sudah mulai muncul sempalan-sempalan kecil-kecil ketika itu. Nah, itu bukan kita. Kita jamaah itu adalah jamaah kelompok, bahwa kita dari sekarang sampai jalurnya kepada para sahabat Nabi dulu, yang mengikuti para sahabat Khulafaur Rasyidin, kemudian para pemimpin, para ulama-ulama besar kita, dan menjadi mayoritas umum, mayoritas besar di dalam umat Islam. Nah, karena tidak bisa dipungkiri bahwa dalam Islam, umat Islam ini ada sempalan-sempalan kecil-kecil. Ada kelompok yang misalnya kita ahlu sunnah wal jamaah, secara mudahnya kita ini tengah-tengah. Kita mencintai ahlul bait dan menghormati para sahabat, kan gitu ya. Nah, ada satu kesempalan yang mencintai ahlul bait, sangat mencintai, tapi terhadap para sahabat mereka berada yang berani mencela dan sebagainya, kan gitu. Ada kelompok lain yang mudah mengkafirkan orang, mudah vonis orang keluar dari Islam. Kita tidak seperti itu. Nah, dan ini menjadi manhaj yang diwariskan dari para sahabat Nabi Muhammad SAW, dan inilah yang kita ikuti.
Baik, kemudian terkait dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mudahnya dalam kajian akidah itu secara umum terbagi menjadi 3 tema besar. Kalau kita belajar akidah itu biasanya dikelompokkan menjadi 3 tema besar. Yang pertama tentang ketuhanan, yang kedua tentang nubuwah, kenabian, yang ketiga tentang sam'iyat, tentang hari kiamat dan berbagai peristiwa di dalamnya. Itu mudahnya seperti itu. Jadi kalau kita nanti ngaji khusus tentang akidah, itu mudahnya dikelompokkan 3 itu. Uluhiyat, yaitu khusus ketuhanan, tentang Allah dan sifatnya dan sebagainya. Lalu kenabian, nubuat, tentang Nabi Muhammad, risalah dan sebagainya. Yang terakhir tentang sam'iyat. Sam'iyat itu sama itu mendengar. Ya, murni itu kita akidahnya murni mengikuti riwayat-riwayat berkaitan dengan hari kiamat dan berbagai hal yang ada di dalamnya. Nah, adapun terkait dengan ketuhanan, ya, tentang uluhiyat, maka akidah kita, ya, adalah berangkat dari lafaz syahadat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, la ilaha, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Berangkat dari situ. Dan kita sebagai umat Islam, akidah kita, keyakinan hati kita, dari dalam relung hati kita menyatakan Allah itu Maha Esa. Jadi dalam akidah itu insya Allah tidak terlalu sulit. Saya yakin pada hadirin semua akidahnya insya Allah pada kuat semua dan tidak ada masalah. Cuman di sini kita kembali mengokohkan lagi ya akidah kita, karena akidah inilah modal kita nanti setelah meninggal. Kalau akidah kita benar, insya Allah kita yakni hisabnya akan mudah. Problemnya kalau akidah nggak benar nanti repot nanti, ya, karena asasnya itu akidah. Ya, kita semua meyakini Allah itu Maha Esa. Surat yang sering kita baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Maha Esa, kan gitu. Allah Maha Esa, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Ya. Dan lalu Allah qadimun la awwalan. Kita harus meyakini Allah itu qadim. Allah itu zat yang qadim, yang dulu sekali. Jadi Allah itu tidak ada awalnya. Manusia ini kan ada sebelumnya tiada. Nah, makhluk, semua makhluk Allah ini, alam semua dulu awalnya tidak ada, menjadi ada. Nah, itu berarti tidak qadim, tidak awal. Kalau Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Sedangkan manusia ada awalnya dan ada akhirnya. Ini yang harus kita yakini. Dan ini hati-hati ya. Rasulullah SAW pernah menyampaikan begini. Setan, dalam Sahih Muslim diriwayatkan, setan itu akan datang kepada sebagian kita dan berkata, siapa menciptakan ini? Ya, siapa menciptakan bumi? Allah. Siapa menciptakan langit? Allah. Sampai bertanya, lalu siapa menciptakan Allah? Kan semua ada penciptanya. Allah siapa yang menciptakan? Kata Rasulullah SAW apa? Kalau muncul pikiran itu, kata beliau apa? Fal yasta'iz billah, kita katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal yantahi, dan stop di situ, jangan dilanjutkan. Karena itu mainan setan di situ. Nah, kan kita berpikir otak manusia kan terbatas. Yang ada di otak kita, semua ini pasti ada yang menciptakan. Nggak masuk akal kok sesuatu ada dengan sendirinya, begitu ya. Nah, tapi untuk Allah kita nggak nyampe. Allah itu ada tanpa awal dan tanpa akhir. Allah abadi. Nah, makanya kita kalau memikirkan Allah terlalu berat, terlalu dalam, itu kurang bagus juga. Karena kata sebagian ulama, kita ini memikirkan diri sendiri itu sering mentok. Contohnya apa? Tentang roh, arwah ya. Nah, kalau kita di Arab itu ruh. Kita kan hidup ada ruhnya. Ada ruh, ada qalb. Nah, ruh itu di mana sih tempatnya, kita bingung wujudnya kayak apa. Kemudian kalau ruh dicabut berarti ruh hidup. Nanti di mana itu kita aja nggak nyampe kadang-kadang. Apalagi sampai memikirkan Allah jauh-jauh. Nah, jadi yang penting untuk kita tanamkan dalam diri kita, kita yakin Allah Maha Esa, tidak ada sekutu bagi Allah, dan Allah Maha Kuasa. Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Ya, kita tidak nyampe bikin sana. Jadi kemudian Allah mempunyai sifat-sifat yang mulia, ya. Kemudian di sini Imam Ghazali diringkaskan kitab ini menyebutkan banyak hal, dan Allah itu bukan berbentuk jisim seperti manusia, ada tubuhnya, enggak. Allah itu tidak berbentuk itu.
Lalu seperti apa Allah? Kita tidak nyampe kepikiran ke sana, gitu ya. Nah, kita tidak boleh menggambarkan Allah itu seperti manusia duduk di singgasana, tidak boleh seperti itu. Allah tidak seperti itu. Jadi apa yang ada di otak kita, Allah tidak seperti itu, mudahnya seperti itu. Ya. Kemudian yang harus kita yakini juga bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluknya, laisa kamitslihi syai'un, ayatnya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah tidak serupa dengan apapun. Dan Allah maha sempurna, tidak ada sifat kekurangan apapun. Makanya dalam memahami Al-Quran kadang harus hati-hati, ya. Kadang harus hati-hati, harus ikut yang diajarkan para ulama, bukan murni berdasarkan terjemahan. Kalau dengan terjemahan kadang-kadang bisa nggak pas, ya. Misalnya apa? Di antara sifat kekurangan itu apa? Lupa. Lupa itu sifat kekurangan bukan? Ya. Tapi dalam Al-Quran ada. Allah berfirman, nasullaha, orang-orang kafir itu ketika dunia mereka lupa kepada Allah. Lalu di akhirat, nasullaha fanasiyahu, maka Allah lupa terhadap mereka. Nah, mungkin nggak Allah lupa kepada Allah? Allah itu nggak punya sifat lupa, karena sifat lupa itu sifat kekurangan. Tetapi kenapa di dalam Al-Quran digunakan kata lupa? Jadi mereka lupa terhadap Allah ketika dunia, maka di akhirat Allah melupakan mereka. Lupa di sini bukan lupa hilangnya memori, tapi maksudnya apa? Kata nasya di sini artinya Allah mengabaikan mereka. Ya. Nah, seperti kita kalau ngobrol sama orang, jangan lupakan kami lah. Nah, misalnya, kalau kamu jadi orang besar, jangan lupa sama kami dong. Nah, maksudnya lupa itu jangan mengabaikan kami, ya gitu. Nah, jadi kadang-kadang bahasa Arab seperti itu. Bahasa Arab menggunakan kata yang perlu dipahami dengan berangkat dari dasar yang kuat, yaitu apa? Allah, dalam otak kita harus tertanam Allah tidak punya sifat yang kekurangan, sifat yang tidak baik. Ya tadi itu, lupa itu kan sifat yang tidak baik. Nah, maksudnya kekurangan. Nah, Allah tidak mungkin lupa. Maka di sini Allah ini maksudnya lupa itu Allah mengabaikan mereka. Kemudian apalagi misalnya bosan. Itu kan bosan sifat manusia, sifat yang nggak bagus gitu ya. Tapi kadang digunakan dalam dalil hadis menggunakan kata bosan untuk Allah, untuk apa? Menyesuaikan lafaz sebelumnya saja. Ada nanti kalau belajar bahasa Arab itu ada namanya ilmu balaghah, ada ilmu bahasa yang detail, ya seperti ilmu sastra gitu ya. Nah, ilmu sastra, nah itu ada nanti lafaz namanya musyakalah. Untuk memperindah bahasa, kadang kita menggunakan lafaz di depan begini yang setelahnya mirip dengan ini biar indah kata-katanya. Contohnya la yamalullahu hatta tamallu. Nah, jadi kita ini dianjurkan ibadah secara istiqomah. Karena apa? Allah tidak akan bosan memberi pahala sampai kalian bosan. Nah, bosan di sini bukan bosan seperti manusia, tapi apa? Allah tidak akan berhenti memberi pahala kepada kalian sampai kalian bosan beribadah. Nah, jadi banyak lafaz-lafaz di dalam bahasa Arab itu digunakan bunyinya seperti ini, tapi maksudnya berbeda. Karena apa? Karena kita harus memahaminya berdasarkan asas kokoh, yaitu Allah tidak mempunyai sifat kekurangan dan Allah tidak seperti makhluk. Nah, itu secara umum ya, ketika kita memahami akidah berkaitan dengan Allah, harus ingat Allah Maha Sempurna, Maha Esa, Maha Kuasa. Kemudian semua ini Allah tidak pernah lelah sama sekali dan tidak ada ngantuk. Makanya dalam ayat kursi la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Sinah itu apa? Sinah itu ngantuk. Allah tidak pernah kena ngantuk sama sekali dan tidak ada juga Allah tidur, tidak. Itu sifat manusia. Allah Maha Sempurna, tidak ada namanya sifat ngantuk dan sebagainya. Tapi kalau orang Yahudi ada. Orang Yahudi mengatakan hari Sabtu itu, Sabat itu kan hari istirahatnya Tuhan. 6 hari Allah menciptakan alam, hari Sabtu istirahat. Kita dalam agama akidah kita tidak ada namanya Tuhan Allah itu capek, Allah itu istirahat, tidak ada. Allah Maha Sempurna, ya. Wala yu'aridu fana'un wala juga Allah tidak akan mati. Allah tidak ada namanya mati untuk Allah. Yang mati itu manusia atau makhluk pada umumnya. Wa annahu munfad, dan Allah lah zat satu-satunya menciptakan alam ini. Nah, ini harus salah satu, itu akidah yang harus kita yakini seperti itu. Ini mudah. Intinya kita meyakini Allah Maha Kuasa, Allah yang menciptakan semua alam ini sendiri, tidak butuh bantuan apa-apa, ya.
La ya'zubu, tidak ada yang samar bagi Allah apapun itu di dunia, sekecil apapun. Makanya dalam surat Luqman itu, Luqman kan ada surat Luqman ya. Luqman itu ada dulu ceritanya, beliau orang berkulit hitam tapi orang soleh, makanya disebutkan dalam Al-Quran. Dia bukan nabi, tapi ada surat Luqman khusus dan diceritakan atau disebutkan dalam Al-Quran pesannya kepada anaknya. Ya bunayya innaha intaku mithqala dzarratin, wahai anakku, kata beliau berpesan kepada anaknya tentang akidah, wahai putraku, anakku, jika ada perbuatan yang kecil sekali seperti zarrah. Zarrah itu apa? Zarrah itu ulama dulu ada yang menafsirkan biji sawi, ada yang mengatakan semut kecil, ada yang mengatakan kita kalau di rumah agak gelap, ada lubang kecil, ada matahari masuk sinar, ada yang terbang-terbang gitu ya, seperti tempat kecil gitu. Itu zarrah. Sekecil itu Allah tahu, walaupun itu ada di dalam batu. Nah, itu dalam otak kita, apapun yang terjadi di dunia ini sekecil apapun, diceritakan di sini, semut kecil di bawah batu besar di malam gelap gulita, semutnya hitam, Allah tahu. Jangan sampai dikira ada sesuatu yang terjadi di dunia ini sekecil apapun Allah tidak tahu. Itu jangan sampai ada akidah kita, pikiran seperti itu. Karena apa? La ya'zubu anhu mithqala dzarratin. Tidak ada sedikit pun yang luput dari pengetahuan Allah. Ini keyakinan yang harus kita yakini. Makanya di sini disebutkan dalam kitab ini, bal ya'lamu dabiban namlatis sauda. Bahkan Allah Maha mengetahui gerakan semut yang hitam ala sakhratis somma, di atas batu yang besar yang hitam, fil lailatil zulma, di malam yang gelap gulita. Jadi malam gelap gulita ada semut hitam di batu, Allah Maha tahu itu semua, tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Ini yang akidah yang harus kita yakini ya. Kemudian harus kita yakini juga bahwa semua yang terjadi di dunia ini adalah sesuai dengan takdir Allah, pengetahuan Allah. Tidak ada yang terjadi di dunia ini kecuali dengan apa? Takdir Allah. Jangan sampai kita berpikir ketika terjadi apa ini, wah ini Allah nggak tahu, terus kok jadi tahu nggak? Makanya orang yang sudah akidahnya tinggi, kuat, ketika dia mengalami apa-apa dia tidak langsung sedih, stres. Nah, tapi dia mengatakan qadarullah. Nah, ini udah takdir Allah sudah. Makanya kita untuk biar bisa tenang hidup itu, salah satunya kuatkan iman kepada takdir. Kita berusaha semaksimal mungkin. Misalnya kita akan pergi ke Jakarta, ke Jawa pakai mobil, kita perbaiki, siapkan semaksimal mungkin, dicek mesinnya dan sebagainya gitu ya. Itu namanya usaha. Tapi ternyata di jalan mogok juga. Nah, itu di luar kehendak kita, dan itu sudah takdir Allah. Nah, itu sudah takdir ya, ini sudah takdir Allah, gimana lagi? Nah, kita tidak perlu marah-marah dan sebagainya, karena tidak menyelesaikan masalah juga. Nah, makanya dulu ada ceritanya seorang wartawan dari Nimsa, itu dari Austria, pernah cerita di sini ya, dia ke Aljazair ya, pernah bersama orang-orang. Aljazair itu ada gurun besar. Nah, dia sedang melakukan perjalanan penelitian, dia mempersiapkan semaksimal mungkin mobilnya, apanya. Ketika dalam perjalanan mogok di gurun, dia marah-marah dan sebagainya. Tapi orang-orang yang ikut bersama beliau, sama orang ini yang masih non muslim tadinya, orang-orang yang bareng beliau itu muslim. Ketika mobilnya mogok, mereka ya qadarullah, ya sudah, gimana lagi, ini takdir Allah. Tidak marah-marah, tenang. Dia heran, ini orang kok bisa seperti ini. Ternyata rahasianya apa? Orang-orang muslim tadi itu mereka beriman dengan takdir sekuat itu. Jadi semua yang terjadi tidak lepas dari takdir. Akhirnya orang tadi yang dari Austria tadi, yang awalnya tidak percaya dengan Tuhan, masuk Islam dan jadi dai yang hebat. Nah, itu berangkat dari apa? Melihat orang muslim begitu kokohnya keimanan kepada takdir tadi. Itu bisa mempengaruhi orang, melihatnya ternyata hidupnya lebih nyaman, tenang gitu ya. Tidak marah-marah, tidak stres dan sebagainya. Jadi ya, kita harus meyakini akidah kita, semua yang terjadi di alam ini, di dunia ini adalah sesuai dengan takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, famasya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak terjadi. Nah, walaupun kita ngotot biar terjadi, Allah nggak berkehendak, tidak terjadi. Ya. Kemudian kita juga harus
manusia harus sadar, kita tidak boleh protes kepada Allah. Nah, ini bahaya. Kalau protes nanti repot, kita ngelawan Tuhan. La mu'aqqiba li hukmih. Tidak ada yang boleh protes kepada keputusan Allah. Kemudian juga yang harus kita yakini bahwasanya ibadah yang kita lakukan ini, kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat ibadah bukan karena Allah butuh kepada ibadah itu. Jangan dikira kita ibadah luar biasa dan sebagainya, di situ Allah semakin kekuasaannya bertambah. Tidak. Jadi ada dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat, beliau berpesan atau bersabda, seandainya seluruh umat manusia min awwalihim ila akhir, dari zaman dahulu Nabi Adam sampai nanti kiamat, ya, jinnahum wa insahum, baik itu jin dan manusia, mereka bersatu berkumpul fi qalbi rajulin wahidin minkum. Jadi manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat dikumpulkan, lalu semua menjadi takwa, jadi satu orang yang takwa luar biasa dan beribadah kepada Allah. Itu tidak menambah kekuasaan Allah sama sekali, tidak mempengaruhi. Allah sudah maha kuasa, Allah tidak butuh ibadah kita. Begitu pula jika dikumpulkan semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, jin dan manusia jadi satu dan menjadi orang yang paling jahat, itu juga tidak mengurangi kekuasaan Allah sama sekali. Itu harus kita yakini. Jangan sampai kita berpikir kita menyembah Allah karena Allah butuh disembah. Allah tidak butuh disembah, tapi kita yang butuh kepada Allah. Nah, jadi juga harus diyakini. Dan dalam hadis itu Rasulullah bersabda, seandainya semua manusia dikumpulkan fi sa'idin wahid, di satu lapangan. Manusia ini sekarang kan 2 miliaran gitu kan. Kalau dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu berapa miliar? Dikumpulkan, semua minta yang dengan permintaan yang beda-beda, lalu Allah ngasih semua satu persatu, kata Allah, itu tidak mengurangi apapun dari kekayaan Allah. Nah, ya ibaratnya seperti, kata hadis itu, seperti kalau Anda ke laut bawa jarum, cemplungkan ke laut, nah ambil, ya seperti itu dikitnya dibanding air laut seperti itu. Permintaan seluruh manusia dari itu nggak ngefek sama sekali. Ini harus kita yakini bahwa sebanyak apapun yang Allah atau yang kita minta kepada Allah tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berkaitan dengan Allah, ya. Nah, kita harus meyakini semua itu. Allah maha kuasa, Allah maha adil. Nah, kita dan Allah, jadi begini, salah satu yang penting bahwa Allah tidak akan mungkin menyalahi janjinya. Tapi tidak ada hal yang wajib bagi Allah. Maksudnya begini, Allah menjanjikan untuk orang mukmin akan mendapatkan surga, gitu ya. Nah, maka ya keyakinan kita, Allah tidak akan mungkin menyalahi janjinya. Ya. Tapi jangan sampai muncul keyakinan dalam hari kita, Allah wajib memberi surga bagi orang yang soleh. Kata-kata wajib ini nggak boleh. Kita nggak boleh mengatakan Allah wajib melakukan ini, nggak. Seakan-akan Allah punya beban. Nah, ya, nggak boleh kita mengatakan Allah wajib gini, Allah wajib membuat orang ini bahagia. Nggak ada. Tidak ada yang boleh, tidak ada yang berhak mewajibkan sesuatu atas Allah. Yang harus kita yakini apa? Allah tidak akan mungkin menyalahi janjinya. Allah berjanji bagi orang yang soleh akan bahagia di dunia dan akhirat, atau di akhirat minimal. Nah, maka Allah pasti tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi jangan juga ada pikiran Allah wajib memasukkan orang soleh ke surga. Nah, wajib ini. Kita kok mewajibkan sesuatu pada Allah? Itu nggak boleh. Kita tidak boleh kita mengatakan tidak ada seorang pun, siapapun yang bisa mewajibkan atas Allah. Karena apa? Terserah Allah. Seandainya ada orang soleh kok Allah masukin neraka, boleh nggak? Ya boleh. Terserah Allah. Semua milik Allah kan gitu. Nah, intinya kita beribadah ini upayakan tujuannya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada ceritanya itu, seorang, ya, di Yaman dulu katanya ada orang saking solehnya, dia itu ibadah tidak mengharapkan apa-apa kecuali ridho Allah. Dia dicatatnya dia ini masuk neraka, itu ceritanya. Ini ceritanya bagaimana menggambarkan orang mencari ridho Allah. Dicatatnya masuk neraka, tapi dia ibadah saja bukan karena takut neraka sudah, tapi dia karena apa? Ridho Allah. Dan seandainya dia dimasukkan neraka dan itu membuat Allah ridho, dia siap. Yang penting Allah ridho. Gitu. Akhirnya Allah memberitahu malaikat, ya. Nah ini ternyata seperti ini, udah diubah catatannya, dimasukkan surga.
Lalu dia diberitahu dia akan masuk surga. Dia khawatir, ini kalau saya masuk surga ini Allah ridho enggak? Saya hanya cari ridho Allah, bukan cari apa-apa. Ini orang levelnya tinggi seperti ini kan berat. Jadi intinya kita beribadah ini jangan sampai berpikiran karena Allah butuh disembah. Tidak ada. Dan jangan berpikiran bahwasanya ketika saya sudah ibadah baik, Allah wajib masukkan saya ke surga. Enggak. Nah, ya, tapi apa yang ada dalam pikiran kita? Kita beribadah semaksimal mungkin karena janji Allah bagi orang yang soleh, bagi orang menjaga ibadahnya, maka dia akan masuk surga. Nah, dan itu yang harapan kita. Ya. Kemudian ini berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cepatkan saja ya, karena sudah mulai khusyuk. Ya. Kemudian Allah Subhanahu ini berkaitan dengan Allah tadi, masalah tauhid, masalah uluhiyat. Bagian pertama uluhiyat ini kalau dibahas bisa panjang, tapi kalau disingkat kita singkat saja karena majelisnya umum ini ya. Kalau majelisnya khusus pelajar itu biasanya detail-detail, tapi kita umum saja. Intinya kita ingin menguatkan akidah kita berkaitan dengan Allah, itu Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Kita harus meyakini apa yang terjadi pada diri kita di dunia ini tidak lepas dari kekuasaan Allah. Nah, jadi contohnya begini, Abu Jahal itu muslim atau tidak muslim? Tidak mukmin ya, tidak mukmin. Nah, dia itu sudah ditetapkan oleh Allah memang tidak beriman sampai mati. Nah, makanya dalam Abu Lahab, ya, Tabbat yada Abi Lahabi wa tabb. Nah, ayat itu turun sebelum Abu Lahab mati, meninggal. Jadi Allah menurunkan ayat celakalah Abu Lahab dan istrinya, mereka ini akan masuk neraka gitu. Nah, Abu Lahab itu baca surat itu, nah, dan ternyata dia sampai mati memang nggak masuk Islam. Coba kalau masuk Islam, wah ya ayatnya nggak benar dong kan gitu. Ternyata memang Allah sudah menetapkan dia nggak beriman. Ayat itu turun sebelum dia meninggal sekitar 10 tahun dan sebagainya. Dan memang Allah sudah menetapkan di situ dia tidak akan masuk Islam. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa Islamnya seorang, tidak Islamnya seorang itu semua sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kalau berdakwah kepada orang, ngajak orang gitu, jangan dikira kita yang buat dia masuk Islam. Bukan. Kita hanya berupaya menyampaikan. Nah, Rasulullah pun dinyatakan atau dipesankan oleh Allah seperti itu. Nah, engkau tidak lain adalah hanya penyampai. Adapun yang membuat orang mendapat hidayah asli itu adalah Allah. Ya, dalam Al-Quran beberapa kali disebutkan seperti itu. Nah, kita juga gitu. Kalau kita seperti di masjid ini misalnya, musola ini, nah, tugas kita adalah memakmurkan musola ini, mengajak orang sholat dan sebagainya. Adapun yang membuat orang sadar ke masjid ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beruntunglah orang yang bisa ke musola semangat, karena menunjukkan ini Allah sudah memberi taufik kepada dia. Allah sudah memberi petunjuk kepada dia. Nah, Nabi orang yang berdakwah tadi dapat pahala, tetap dapat apa? Pahala. Baik, kita lanjut ke Nabi ya, ke masalah kenabian ini biar agak cepat. Nah, kemudian berkaitan dengan para nabi. Nah, para nabi ini adalah utusan Allah. Allah mengutus para nabi bukan karena butuh bantuan para nabi. Allah kalau ingin berkehendak membuat kita ini semua muslim seluruhnya, Allah mudah saja. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Seandainya Allah berkehendak, dia mau, dia bisa membuat seluruhnya ini satu, mempunyai satu keimanan yang sama. Nah, tapi apa? Allah tidak menginginkan itu. Dan Allah mengutus para nabi, para malaikat, ada para malaikat, para nabi, itu tidak lain menunjukkan kekuasaan Allah. Allah Maha Kuasa untuk mengatur semua ini. Allah Maha Kuasa mematikan orang, tapi Allah menyuruh malaikat Israel untuk sebagai malaikat apa? Pencabut nyawa. Nah, ini menunjukkan apa? Ya, Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, seperti seorang raja yang punya anak buah seperti itu. Jadi Allah tidak butuh, bukan karena membutuhkan mereka, tetapi memang Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, dia bisa memerintahkan siapa saja. Nah, kemudian tentang para nabi ini, kita harus mengimani bahwa nabi kita ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang lahir di Mekah dan wafat di Madinah, membawa risalah Islam, dan beliau diutus untuk orang Arab dan non Arab seluruh dunia. Kita harus meyakini. Nah, beda dengan para nabi, sebagian nabi itu nabi-nabi yang lain diutus untuk umatnya saja. Nabi Musa untuk Bani Israel dan sebagainya. Kalau Nabi Muhammad yang harus kita yakini, beliau diutus untuk semua manusia dan juga jin dan manusia. Bukan untuk manusia saja, tapi untuk apa? Jin juga.
Nah, jadi makanya Rasulullah SAW nanti kalau ada yang haji umroh ada namanya masjid apa? Jin. Nah, ada masjid jin di dekat di Mekah itu. Itu Rasulullah berjumpa dengan para jin, dan jin dibacakan ayat-ayat Al-Quran, mereka masuk Islam, didakwai, lalu mereka pulang ke kaumnya. Makanya kalau baca surat Al-Jin itu ya, inna sami'na qur'anan ajaba, para jin setelah mendengar Nabi Muhammad baca Quran, mereka pulang ke kaumnya bilang, kami mendengar Quran yang luar biasa ini isinya. Nah, ini ada para dai dari jin untuk kaumnya. Nah, jadi kita jangan main-main dengan jin, mereka alamnya beda, nggak kelihatan, repot ya. Jadi biarin mereka hidup dengan mereka dengan alamnya. Kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad juga penutup para nabi. Penutup para nabi, akhirul mursalin, dan beliau adalah sayyidul anbiya wal mursalin. Beliau adalah nabi yang paling agung, harus kita yakini. Dan kita harus beriman dengan para nabi, khususnya atau yang perlu kita ketahui 25 rasul. Kalau nabi itu banyak sekali. Nabi itu banyak sekali, bahkan dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa ada nabi-nabi yang tidak diceritakan kepada Nabi Muhammad, minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik, kata Allah. Di antara para nabi itu, kata Allah, ada yang kami sampaikan ceritakan kepada kamu wahai Muhammad, ada yang tidak, saking banyaknya para nabi. Nah, cuman yang harus kita yakini adalah para nabi ini adalah manusia-manusia pilihan Allah. Ini dalam akidah yang harus kita tanam ya. Alhamdulillah di Indonesia kita dari kecil sudah diajarkan kalau sifat Allah itu sifat 20 itu yang minimal. Sifat Allah itu lebih dari 20. Cuman kita minimal harus tahu 20 itu. Sifat Allah, sifat dulu. Para nabi ada sifat wajib, para nabi itu 4. Wajib dalam arti yang pasti ada pada nabi itu ada 4. Nah, jadi ada 4 sifat yang pasti ada pada para nabi. Yang pertama siddiq amanah, tabligh, fatonah. Itu kita sudah diajarkan, dan itu bukan di Indonesia saja, di negara-negara sana pun, Timur Tengah sama diajarkan seperti itu, bahwa sifat yang pasti ada pada para nabi adalah siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Para nabi nggak mungkin bohong, para nabi pasti cerdas, para nabi pasti menyampaikan risalah mereka dan sebagainya. Itu yang harus kita yakini ada pada para nabi. Dan ini alhamdulillah dari kecil kita sudah diajarkan akidah ini ya. Ini luar biasa Indonesia. Kita harus berterima kasih kepada guru-guru kita yang dulu-dulu yang mengajarkan akidah ini ya. Dan kita harus meyakini bahwa para nabi itu terjaga dari dosa. Kita tidak boleh menganggap nabi ini pelaku dosa, tidak. Nah, nabi itu tidak, mereka Islam, mereka maksum, terjaga dari dosa. Ya, adapun misalnya Nabi Adam. Nabi Adam itu makan buah khuldi. Nah itu bentuknya seperti dosa, tapi bukan dosa karena beliau lupa. Orang kalau lupa itu kan nggak dosa. Anda puasa Ramadan lupa terus makan, dosa nggak? Ya nggak dosa, itu rezeki gitu. Nggak dosa itu. Ya, itu nggak dosa. Nabi Adam dalam Al-Quran seperti itu. Fanasiya. Allah menyebut Nabi Adam melakukan itu. Fanasiya walam najid lahu azma. Dalam surat Toha. Nabi Adam lupa, dan kami tidak mendapatkan dia punya azam, punya niat benar-benar untuk melakukan itu, tapi lupa. Nah, lupanya saja dapat hukuman seperti itu. Nah, kita enak, kita manusia biasa lupa masih diampuni ya. Nah, kita diampuni. Nah, tapi Nabi Adam itu bukan maksiat, cuman bentuknya seperti maksiat. Nah, tapi dia lupa, maka itu bukan maksiat. Seperti kita, kalau lupa pun kita nggak masalah, bukan maksiat. Terus Nabi Musa nonjok orang meninggal, gitu ya. Nah, itu beliau itu tidak niat bunuh, hanya sekedar mukul. Ternyata luar biasa kekuatan beliau, yang ditonjok mati. Nah itu. Jadi kita salah satu akidah yang harus kita yakini berkaitan dengan Nabi adalah 4 sifat itu. Jadi para Nabi itu punya 4 sifat yang wajib, yang pasti ada pada mereka, dan ada 4 sifat lawannya 4 ini yang mustahil ada pada mereka. Jadi Nabi itu punya sifat siddiq, jujur pasti mereka nggak mungkin bohong, amanah jelas, tabligh pasti mereka menyampaikan risalah mereka, nggak mungkin mereka menyembunyikan risalah mereka, siddiq, amanah, tabligh, fatonah, dan pasti cerdas. Nah, sifat yang mustahil bagi para rasul yaitu lawannya 4 tadi. Nah, siddiq lawannya bohong, nggak mungkin Nabi bohong. Amanah, tidak mungkin Nabi tidak menunaikan amanah, menyembunyikan risalah, tidak. Tabligh, tidak mungkin Nabi tidak mau menyampaikan pesan dari Allah gitu ya.
fatona dan cerdas. Tidak mungkin Nabi itu bodoh. Itu lawan Pak. Ada namanya dari sifat yang para Nabi, sifat jaiz, sifat yang bisa terjadi pada Nabi dan tidak. Contohnya apa? Mereka lapar, makan, apa itu tidak masalah. Sakit, itu tidak mengurangi kenabian mereka. Tapi yang pasti ada pada para Nabi ada 4 tadi, dan kita insya Allah sudah pada hafal ya tentang sifat para Nabi. Ini sampai jam 9 kan? Ikut ini udah pada khusyuk nih. Ya, alhamdulillah. Insya Allah kalau kajian khusyuk, sholatnya juga khusyuk, insya Allah ya. Amin. Kemudian berkaitan dengan Nabi, lalu berkaitan dengan kiamat. Nah, ini tadi sudah berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan Nabi. Sekarang wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Kita harus beriman bahwasanya hari kiamat pasti datang, pasti terjadi. Kita salah satu iman kita adalah iman pada hari akhir. Dan Allah pasti akan membangkitkan semua manusia yang mati. Kita pasti akan dibangkitkan, dan Allah juga akan menghisab kita. Dan keyakinan kita juga bahwa Allah saat ini surga sudah tercipta. Surga itu sudah diciptakan, neraka juga. Cuman manusia akan dimasukkan itu nanti setelah kiamat. Setelah kiamat baru ada hisab, baru masuk surga dan neraka. Tapi saat ini neraka surga sudah ada. Tempatnya di mana? Ya, kita nggak tahu, nggak kelihatan. Ya. Jadi di sini Allah menciptakan surga dan Allah siapkan untuk orang-orang yang Allah pilih untuk masuk sana. Semoga kita termasuk di dalamnya ya. Amin. Dan Allah sudah menciptakan neraka dan Allah siapkan untuk orang-orang yang ya memang sudah ditetapkan untuk masuk ke sana. Kemudian di sini juga kita juga harus mempunyai salah satu akidah kita tidak mengafirkan orang muslim yang melakukan dosa besar. Nah, jadi contohnya apa? Ada orang melakukan dosa besar, membunuh misalnya. Orang membunuh ini dosanya besar sekali, tetapi kita tidak boleh mengatakan dia kafir karena itu. Nah, akidah kita seperti itu. Ada orang bunuh diri. Nah, bunuh diri dosanya besar sekali, tetapi kita tidak boleh mengatakan dia kafir selama kita tahu selama ini dia itu orang muslim, cuman karena tekanan hidup nggak tahan akhirnya bunuh diri. Nah, makanya kalau ada orang mati bunuh diri, tetap kita harus mengurusnya seperti orang muslim. Kita mandikan, kita sholati, kita doakan Allahumma firlah warhamhu, ya Allah ampuni dia dan sebagainya. Itu tugas kita. Nah, adapun nanti bagaimana Allah apakah mengampuni atau tidak, itu kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah kita tidak mudah mengkafirkan orang. Tidak mudah memvonis orang kafir selama ini kita yakin, kita tahu dia ini muslim. Selama ini kita tahu dia ini muslim. Nah, lalu tiba-tiba dia emosi bunuh orang. Mau bunuh sampai dimutilasi apa gitu. Nah, kita tidak boleh memvonis dia menjadi kafir. Nah, karena apa? Karena beda. Kafir itu kan mengingkari Allah. Orang itu kadang membunuh tapi sebenarnya dia beriman, dia tahu ada Allah, ada ancaman, cuman setan menguasai kadang-kadang, nafsu dia menguasai, akhirnya dia melakukan kejahatan, kan gitu ya. Jadi jangan dikira orang pelaku kejahatan itu mereka nggak beriman pada Allah. Banyak ditanya, kamu agama apa? Islam. Kok mencuri? Ya mencuri aja, kan gitu ya. Dia yakin ada Allah, yakin ada hari kiamat, yakin ada neraka surga, tapi masih mencuri, korupsi gitu ya. Itu ya seperti itu manusia. Makanya dalam agama ini kan ada 3 bedanya, ada Islam, iman, ada ihsan. Islam itu ya ibadah kita ini, syariat, sholat, apa itu. Rasulullah pernah ditanya oleh malaikat Jibril yang menyerupai manusia, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, mal Islam, apa itu Islam? Islam itu antasyhada alla ilaha illallah, kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, yaitu rukun Islam itu. Batuqimah sholat, menunaikan zakat, puasa dan haji, itulah Islam. Lalu apa iman? Lalu bertanya lagi, wamal iman, apa itu iman? Iman beriman pada Allah, malaikat, terus Al-Quran atau kitab-kitab suci, para rasul, kemudian hari kiamat dan takdir, qada dan qadar, itulah iman. Kemudian yang paling tinggi apa? Ihsan. Nah, penyebut ihsan adalah apa? Ketika engkau menyembah Allah, seakan-akan engkau merasakan engkau melihat Allah. Kalau engkau nggak melihat Allah, rasakan Allah itu selalu mengawasi kamu. Nah, ini orang kalau sudah level ihsan ini, dia sudah tingkat tinggi. Dalam arti apa?
Nah, tadi kan orang beriman tapi masih kadang maksiat gitu ya. Orang beriman masih mencuri, orang beriman masih ini. Tapi kalau sudah ihsan, dia sudah merasakan terus Allah mengawasi dia. Nah, makanya dia tidak akan melakukan maksiat kalau sudah masuk level ihsan. Nah, ini banyak dikejar orang-orang dalam tasawuf itu ihsan ini. Nah, dia merasakan bagaimana Allah itu mengawasi dia, bagaimana Allah dalam hari-harinya tidak lepas Allah, dia merasakan itu. Makanya kalau orang mengatakan dia bertasawuf, seharusnya apa? Dia tidak mungkin melakukan maksiat. Nah, karena itu tadi dia merasakan Allah selalu mengawasi dia. Itu al-ihsan tadi. Nah, ini berkaitan dengan surga neraka. Kita selesaikan tema ini sebentar lagi, insyaallah, nggak lama-lama. Kita tidak boleh sembarangan menuduh orang kafir, memvonis orang yang terjadi di beberapa kawasan di mana kelompok-kelompok garis keras bunuhin orang Islam, itu mereka kan memvonis dia sudah kafir, dibunuh. Banyak terjadi ya beberapa waktu lalu di Timur Tengah lah ya, kita sebut aja nggak apa-apa. Terjadi peperangan orang ya, kelompok ISIS lah terkenal, gampang sekali bunuh orang padahal sama-sama muslim, tapi menurut dia sudah kafir, dibunuh. Nah, jadi karena gampang memvonis orang kafir, akhirnya gampang menghalalkan darah orang lain. Nah, ini yang bahaya mudah mengkafirkan orang itu, nanti gampang membunuh orang, karena menurut mereka orang kafir itu ya layak dibunuh, seperti itu bahayanya seperti itu. Kemudian kita juga dalam akidah kita, kata Imam Ghazali di sini, tidak boleh kita langsung menyatakan seseorang pasti masuk surga walaupun dia orang soleh. Nah, misalnya ada orang soleh di masjid ini meninggal sujud lah, wah pasti dia masuk surga, nggak boleh. Atau ada orang maksiat tadi itu bunuh diri, pasti masuk neraka, itu nggak boleh. Cuman yang boleh kita, dia insya Allah masuk surga karena meninggalnya dalam kondisi baik, orang yang baik itu. Atau orang yang sedang maksiat meninggal, ini kita khawatir dia masuk neraka. Kita tidak tahu pasti apakah neraka, bisa jadi Allah mengampuni, itu kehendak Allah. Yang boleh menyatakan ini masuk surga, masuk neraka itu satu, hanya Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW kan pernah mengatakan Abu Bakar termasuk ahli surga, Umar ahli surga. Beliau menyebut nama-nama, dan itu memang hanya Rasulullah yang boleh, sedangkan kita tidak boleh. Kita tidak boleh menyatakan orang ini pasti masuk surga, karena pernah kejadian zaman Rasulullah SAW. Jadi zaman Rasulullah ada sahabat ya, berperang melawan orang musyrik yang jahat. Nah, ada orang yang luar biasa, yang dilihat oleh sahabat lain ini luar biasa ini jihadnya, dia berperang luar biasa, tapi Rasulullah mengatakan dia ahli neraka. Para sahabat yang lain kaget, kok bisa? Kami lihat dia jihadnya luar biasa. Nah, ternyata setelah diikuti, dia setelah jihad tadi perang, dia terluka-luka, kesakitan. Dia nggak tahan sakit, akhirnya apa? Dia ngambil pedang, menusukkan diri dengan bunuh diri. Padahal di mata orang dia luar biasa jihadnya tadi. Nah, itulah kita tidak boleh menyatakan ini pasti masuk surga, ini pasti enggak masuk neraka, tidak boleh. Cuman kita bolehnya semoga insya Allah dia masuk surga karena dia orang soleh, gitu ya. Ini dikatakan seperti ini. Bentar lagi nih. Kemudian kita juga harus meyakini bahwasanya ada orang-orang yang kelak dikeluarkan dari neraka karena mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Makanya kita ini berharap mendapatkan syafaat Rasulullah. Rasulullah itu ada syafaat utama, ada syafaat itu macam-macam, tingkat-tingkat. Ada syafaat paling besar adalah yaitu syafaat di mana Rasulullah meminta kepada Allah agar memindahkan manusia dari padang mahsyar ke tempat hisab. Jadi manusia nanti dikumpulkan di padang mahsyar, kepanasan lalu Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah pindahkan mereka hisab. Nah, itu syafaat paling besar. Nah, kemudian ada syafaat orang yang dia itu dimasukkan neraka, nah, tapi Rasulullah terus minta kepada Allah yang keluarkan dari neraka, dikasih. Ada juga syafaat orang yang masuk surga tapi levelnya bawah. Nah, diminta oleh Rasulullah kepada Allah, ya Allah ini naikkan dia derajatnya, ada seperti itu. Dan syafaat ini yang pasti Rasulullah punya syafaat. Tapi orang-orang seperti kita, orang biasa, orang-orang muslim itu juga ada yang diberi kesempatan memberi syafaat kepada orang lain. Nah, jadi nanti ada orang-orang muslim itu yang masuk neraka, gitu ya.
Nah, tapi teman-temannya di surga bilang, ya Allah, itu dulu dia itu sering bareng kita sholat apa, tolong ya masukkanlah dia ke surga. Allah menuruti itu. Nah, jadi kita ini di dunia baik-baiklah antar kita, sering kumpul sama orang soleh ya. Nah, semoga nanti di antara kita yang diberi izin oleh Allah untuk beri syafaat tadi. Bisa jadi ada yang di antara kita naudzubillah dimasukkan neraka, tapi karena sering kumpul sama orang-orang soleh, sama Allah dikeluarkan karena permintaan teman-temannya tadi. Nah, jadi sama orang yang sering ke masjid, kita sering kumpul sama orang soleh di masjid musola ini. Jadi syafaat itu ada 5 kalau Allah menyebutkan. Syafaat paling besar Rasulullah, ada syafaat nanti mengeluarkan orang dari neraka ke surga, itu Rasulullah punya. Orang-orang mukmin pun gitu, ada antar orang mukmin beri syafaat, ada seperti itu. Jadi kita sering-sering kumpul sama orang soleh, semoga kita mendapatkan apa? Cipratan syafaat tadi. Kemudian kita juga beriman tentang azab kubur, gitu ya. Cepatkan saja, kita azab kubur. Makanya kita kalau sholat itu sebelum salam apa? Allahumma inna na'udzubika min kalau gini lupa saya, lagi sholat ingat. Nah itu. Gitu ya. Ya. Kemudian ya, kita juga harus meyakini bahwa para sahabat itu adalah orang-orang yang Allah pilih untuk menemani Nabi Muhammad SAW. Kita jangan berpikiran sahabat Nabi itu orang-orang yang nggak jelas, nggak. Mereka itu orang khusus. Para sahabat itu orang-orang yang di atas wali, mereka tingkatannya. Mereka dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi Muhammad dan untuk membawa ajaran Nabi Muhammad biar sampai kepada kita. Nah, kita ini nggak mungkin tahu Islam kecuali melalui jalur sahabat tadi, ya kan? Kan Rasulullah bawa Islam, yang mendengar dari Rasulullah langsung siapa? Para sahabat Nabi, para sahabat kepada tabi'in dan sebagainya, akhirnya sampai kepada kita. Makanya kita ini hutangnya banyak sekali kepada para sahabat. Maka jangan sampai kita menjelek-jelekan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah, ada satu kelompok yang sembarangan mencaci Sayyidina Abu Bakar, Utsman, Umar dan sebagainya. Nah, ini kita tidak seperti itu. Kemudian yang keyakinan kita, orang yang paling afdal, paling mulia setelah Nabi Muhammad, setelah para nabi adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Umar bin Khattab, kemudian siapa? Utsman bin Affan, kemudian Ali. Nah, setelah itu orang yang lain, gitu ya. Makanya di Masjid Indonesia itu masih disebutkan Allahumma ighfir lil muslimin, apa itu? Wardallahum an sadatina Abu Bakrin, Umar, Utsman, Ali. Nah, itu kan untuk mengajarkan akidah ini, akidah bahwa mereka ini orang yang paling mulia setelah para nabi tadi. Kemudian juga hampir kita jam 9 ya, dikit lagi. Ya, intinya ayat terakhir kata beliau, kita juga berpendapat bahwa sedekah atas mayit itu nyampe pahalanya. Nah, kita sedekah, saya ingin berbakti kepada orang tua yang meninggal ini, saya sedekah malam ini, saya donaturnya, dan pahalanya ini sedekah atas nama ayah saya, itu nyampe pahalanya. Itu yang kita yakini. Nah, dan doa untuk orang yang meninggal, baik itu orang tua sendiri atau orang lain, itu bisa bermanfaat bagi mereka. Nah, jadi benar, anak soleh itu doanya salah satu amal yang tidak berhenti pahalanya adalah anak soleh mendoakan orang tua. Tapi doa orang-orang untuk orang lain juga apa? Bermanfaat. Buktinya apa? Ya, kita diperintahkan ketika sholat jenazah kita mendoakan mayit yang bukan bapak kita, bukan apa kan gitu ya. Allahumma firlahu warhamhu. Atau kita lewat kuburan, nah, kita diperintahkan, dianjurkan untuk salam. Nah, di dalamnya gitu. Yaghfirullahu li wa lakum wa inni insyaallah bikum lahiq. Semoga Allah mengampuni kalian dan saya. Jadi sedekah kita nyampe, doa juga nyampe insyaallah ya. Dan kita juga meyakini bahwasanya orang-orang soleh, banyak orang-orang soleh yang dipilih oleh Allah, mereka punya kelebihan-kelebihan, karomah dan sebagainya. Kita itu meyakini. Ya. Nah, yang pasti kita ketika ada orang soleh kok dia punya kelebihan apa, kita yang penting lihat zuhirnya, soleh, nah ini insyaallah baik. Nah, kita jangan lihat keanehannya, tapi ngukurnya tadi ibadahnya bagaimana dan sebagainya. Nah, itu beberapa poin akidah kita malam ini ya yang kita kaji. Insya Allah tidak ada yang aneh. Nah, saya yakin semua di sini sudah akidahnya kuat-kuat semua dan tidak ada masalah. Dan kita tentunya berharap Allah menjaga akidah kita ini sampai ajal menyebut kita, insya Allah. Amin. Begitu mungkin yang saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Sudah jam 9 lewat. Mungkin ada yang mau diobrolkan, diskusikan, atau kita cukupkan.